Selamat pagi semua. Siap, selamat pagi Bu. Ya, hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita terlebih dahulu ibadah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. 2, 2, 3, ya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu ya Tuhan, di mana atas hari ini Tuhan masih memberkati kami. Bapa yang baik, kami sebentar lagi ingin melaksanakan proses belajar dan mengajar kami. Kiranya Tuhan Yesus juga yang memberkatinya, agar pembelajaran ini bermakna bagi hidup kami. Bapa, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam kasih setiamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini Ibu akan mengabsen Sri Luciana, Hadir Bu. Pininta Simatupang, Hadir Bu. Cindy Simanulang, Hadir Bu. Sanggul Simanulang. Hadir Bu. Oke. Mari kita buka buku kita halaman 67. Apa dikatakan dalam topik kita? Menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Oke. Kita belajar tentang tanggung jawab. Ada yang tahu itu apa tanggung jawab? Saya Bu. Apa? Pengertian tanggung jawab itu adalah seseorang yang dapat menyelesaikan tugasnya secara tanggung jawab. Menyelesaikan tugasnya secara bertanggung jawab. Yang lain ada? Tidak Bu. Tidak Bu. Tidak ya. Nah, mari kita baca di buku kita itu. Di situ ada dikatakan bahwasanya arti dari tanggung jawab itu berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan menjadi responsibility. Nah, yang artinya mampu atau bersedia memberikan respon dan jawaban. Nah, saat kita dikatakan bertanggung jawab, kita itu harus memberikan respon dan jawaban. Sudah? Dikatakan kalau kita itu bertanggung jawab, kita berarti harus bisa merespon apa yang ingin kita kerjakan dan memberikan jawaban atas pertanyaan atau pernyataan yang harus kita jelaskan. Begitu ya. Baiklah, tadi Ibu telah menjelaskan apa saja itu pengertian dari tanggung jawab. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan pengertian tentang masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat dengan sistem tertentu, tradisi tertentu, dan konferensi atau hukum tertentu yang sama serta mengarahkan pada kehidupan kolektif. Nah, masyarakat itu yang artinya adalah kumpulan dari berbagai manusia yang memiliki suatu perbedaannya, atau perbedaannya bisa dikatakan perbedaan ras, suku, budaya, dan sebagainya. Nah, pada saat ini Ibu akan mengajarkan kepada kalian seperti apa itu bertanggung jawab dalam masyarakat. Nah, bertanggung jawab dalam masyarakat yang artinya berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam apa? Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat tertentu. Seperti menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan dalam masyarakat tertentu. Nah, Ibu harap kepada anak-anak Ibu semua, anak-anak itu mampu menjadi bertanggung jawab di dalam masyarakat, yang artinya kalian itu harus berpartisipasi yang bagus terhadap masyarakat. Berpartisipasi yang bagus itu sudah Ibu jelaskan tadi seperti apa, yaitu dengan cara menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini seperti apa? Seperti melaksanakan gotong royong. Walaupun kita masih anak kecil, kita harus tetap bergotong royong karena itu yang namanya bertanggung jawab dalam masyarakat. Nah, Ibu tidak mau kalian itu hanya bertanggung jawab di dalam masyarakat, tapi juga di dalam sekolah, di dalam gereja, karena itu sama-sama namanya dengan masyarakat. Begitu ya. Ibu akan membagikan kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 2 orang. Kelompok pertama
dibagi Pinintan dan Cindy. Kelompok kedua Sri Luciana sama Sanggul. Oke. Nah, kali ini Ibu akan memberikan suatu gambar. Di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan di dalam gambar ini menunjukkan bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Jika tidak bertanggung jawab, kalian jelaskan kenapa mereka tidak bertanggung jawab. Dan jika mereka bertanggung jawab, kalian juga menjelaskan kenapa mereka bertanggung jawab dan apa dasarnya mereka harus melakukan tanggung jawab tersebut. Oke? Ini untuk kelompok 1. Oke, di situ sudah ada gambar kan? Nah, Ibu sengaja memberikan gambar untuk kelompok 1 itu tentang yang bertanggung jawab. Sedangkan yang di kelompok 2 adalah gambar tentang yang tidak bertanggung jawab. Coba kalian deskripsikan, diamati, dan juga diteliti apa saja maksud dari gambar tersebut. Nah, Ibu kasih waktu kalian berdiskusi selama 15 menit. Setelah 15 menit kalian presentasi ke depan. Oke? Ya, Bu. Oke. Ibu tunggu waktunya 15 menit ya. Oke, untuk kita semua waktunya sudah 15 menit. Silakan kelompok 1 mempresentasikan apa saja makna gambar yang kalian amati. Silakan maju ke depan. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang gambar ini. Gambar ini adalah menunjukkan beberapa siswa di sekolah. Mereka sedang melakukan kebersihan di sekolah. Kebersihan merupakan salah satu tanggung jawab yang harus kita laksanakan sebagai siswa di sekolah. Jika kita sudah bisa bertanggung jawab di sekolah, maka kita akan bisa bertanggung jawab sendiri di rumah. Sekian. Di gambar kedua menyatakan kita harus saling membantu teman. Menolong teman merupakan suatu hal yang bertanggung jawab dalam siklus pertemanan. Dan jikalau teman kita jatuh, kita tidak boleh menertawakannya, melainkan kita harus menolongnya. Terima kasih. Baiklah, demikian hasil presentasi kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk duduk. Selanjutnya kepada kelompok 2, mohon dipaparkan apa saja yang sudah dideskripsikan dalam gambar tersebut. Silakan maju ke depan. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu di mana temannya itu tanggung jawab manusia. Di sini di dalam gambar ini yaitu tentang kebakaran. Jadi di dalam gambar ini dapat kita lihat itu di sana sudah merupakan tidak bertanggung jawab, seorang masyarakat tidak bertanggung jawab. Dan di dalam gambar ini kita harus dapat melakukan reboisasi atau dikatakan itu dengan menjaga alam. Dan di sini dikatakan arti reboisasi yaitu adalah suatu usaha yang dilakukan memperbaiki lahan terdegradasi dan terdeforestasi dan cara penanaman pohon kembali dalam kawasan hutan. Dan di mana situ fungsi reboisasi yaitu sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, di sini kita dapat melihat dalam gambar ini semua masyarakat harus dapat bekerja sama dalam menjaga alam, maka disebut itu dengan tanggung jawab. Terima kasih. Teman-teman, ini adalah foto kedua dari kelompok 2 yang hal yang tidak bertanggung jawab. Di dalam gambar ini kita bisa melihat beberapa siswa yang sedang membuli salah satu temannya. Jadi membuli teman itu adalah contoh hal yang tidak bertanggung jawab di dalam pertemanan. Jadi dari foto ini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam pertemanan kita tidak bisa membuli atau mengejek teman kita. Kita harus saling menolong satu sama lain dan saling menyemangati satu sama lain. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mari kita tepuk tangan. Silakan dulu. Nah, dari kesimpulan yang bisa Ibu dapat dari kelompok 1 itu yaitu mengajarkan kita betapa pentingnya kita itu harus bertanggung jawab. Kenapa sih kita harus bertanggung jawab? Apa sih alasannya kita itu harus melakukan tanggung jawab? Nah, Ibu akan memberitahukan kepada kalian alasan kita melakukan tanggung jawab itu merupakan suatu
Tarik dari kelompok 1 itu, kelompok 1 tadi membahas tentang yang melakukan tanggung jawab. Nah, di sini contoh pertama tadi melakukan kebersihan. Kebersihan merupakan hal yang suatu sepele, namun bertanggung jawab. Tahu kan tadi arti tanggung jawab itu apa? Arti tanggung jawab itu adalah respon. Nah, jika kita ke sekolah menuntut ilmu, maka kita harus memberikan respon kepada sekolah tersebut. Apakah dengan melakukan kebersihan, apakah dengan melakukan mematuhi aturan-aturan sekolah, itu adalah hal sepele namun bertanggung jawab. Nah, contoh kedua, saling membantu teman. Nah, membantu teman ini mungkin di umur anak-anak sekalian itu pasti suka yang namanya itu menertawai penderitaan temannya. Karena pada umur kalian itu belum tahu yang namanya tentang mengasihi yang sesungguhnya. Nah, tapi ibu hari ini akan menjelaskan kepada kalian bahwasanya sangat penting sekali untuk saling membantu teman. Karena nanti jika kamu kesusahan, kamu juga membutuhkan yang namanya teman. Nah, jika teman kamu yang kesusahan, kamu harus membantunya supaya kalian itu harus saling membantu. Nah, itu adalah kesimpulan dari kelompok 1. Nah, kelompok 2 tadi menjelaskan tentang hal yang tidak bertanggung jawab, seperti membakar hutan, membuli teman. Nah, membakar hutan itu adalah salah satu hal yang sangat tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita itu butuh yang namanya udara yang segar. Kalau hutan itu semuanya ditebang, pohon-pohon semuanya ditebang, dibakar, maka ada banyak kemungkinan besar yang harus kita tanggung konsekuensinya. Seperti yang pertama, hewan-hewan liar yang ada di sana pasti akan punah. Misalnya di sana itu di hutan itu ada kijang itu akan punah jika hutannya dibakar. Nah, contoh yang kedua tadi yaitu membuli teman di sekolah. Siapa di sini yang sering membuli teman di sekolah? Pasti banyak kan? Pasti beberapa dari anak-anak ibu melakukan yang namanya pembulian. Senang sekali gitu kalau temannya menderita. Padahal itu sangat salah. Jadi ibu harap kepada anak-anak ibu sekalian, janganlah kalian itu suka membuli. Karena hidup ini sistem tabur tuai. Jika kalian membuli, suatu saat nanti kalian akan dibully. Apakah kalian mau seperti itu? Tidak kan? Maka lakukanlah pertemanan itu dengan baik. Jangan saling membuli. Misalnya jika ada teman kita yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa, kita itu harus bisa mengayomi, bukan malah membuli. Nah, demikianlah hal-hal yang bertanggung jawab dan yang tidak bertanggung jawab. Nah, kenapa sih kita itu harus bertanggung jawab? Kenapa? Apa alasannya kita itu harus melakukan tanggung jawab? Nah, tanggung jawab itu adalah suatu mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan saja bisa bertanggung jawab. Nah, kalau Tuhan bisa bertanggung jawab, kita juga sebagai anak-anaknya harus bisa bertanggung jawab. Nah, seperti yang tertulis di Alkitab kita, kita bisa buka dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 13. Nah, di sini menceritakan bagaimana manusia mempunyai kecenderungan untuk melemparkan kesalahan kepada orang lain. Nah, di kitab ini menjelaskan tentang Adam dan Hawa. Kita semua pasti sudah tahu kan ceritanya Adam dan Hawa itu seperti apa? Saat mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bertanggung jawab atau lari dari tanggung jawab? Lari dari tanggung jawab, iya. Mereka itu tidak bertanggung jawab, malah saling melempar kesalahan. Pada saat Tuhan Allah datang menemui mereka dan bertanya, Adam, di manakah engkau? Adam itu bersembunyi kan pada saat itu, tapi Tuhan tahu di mana tempat persembunyiannya. Dan pada saat Tuhan bertanya, mengapa engkau malu? Nah, di situ dia mengatakan bahwasanya dia sudah memakan buah yang terlarang. Tapi dia tidak langsung mengaku kesalahannya. Saya salah Tuhan, bukan seperti itu. Tapi apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu yang merayuku untuk memakan buah larangan tersebut. Nah, sedangkan si Hawa apa yang diberikannya alasannya kepada Tuhan? Tidak sama sekali dia mengakui itu kesalahan mereka. Mereka saling lempar-lempar kesalahan. Nah, ibu harap juga kepada kalian anak-anak ibu,
Ibu, jangan kalian itu saling melempar kesalahan. Jika memang kalian salah, akui kalian itu salah. Karena kita banyak belajar dari kesalahan. Oke, contoh yang kedua tadi, kita belajar dari cerita seorang Nehemia. Nehemia itu adalah seorang pejabat tinggi di kerajaan Babel yang bersedia melepaskan jabatannya demi membangun kembali tanah airnya yang telah hancur. Nah, di sini Nehemia itu memberikan suatu tanggung jawab yang besar. Kenapa tanggung jawab yang besar? Dia rela mengundurkan dirinya dari jabatannya untuk memperbaiki tanah air yang telah hancur. Nah, dia rela menjadi rakyat biasa untuk memperbaiki tanah airnya, begitu. Jadi kita bisa belajar juga dari kehidupan Nehemia ini bahwasannya jabatan itu bukan segala-galanya. Misalnya si Sri Luciana, dia ketua kelas. Menurut dia ketua kelas itu udah sangat wow lah gitu. Aku adalah ketua kelas, ya kalian jangan melawan sama aku. Kalau kalian melawan, lapor ke guru. Pasti begitu sistem-sistem ketua kelas kan. Tapi di sini Ibu mau bertanya, kalau misalnya si Sri Luciana itu seorang ketua kelas dan muridnya susah diatur, apakah yang harus si Sri yang lakukan? Pastinya harus bertanggung jawab. Pastinya mengayomi mereka supaya mereka itu menjadi kompak, menjadi kalau kita di kelas memang kan berbeda-beda marga, suku, segala macam, tapi kita itu harus satu kan. Nah, dari penjelasan Ibu itu kan sudah memberikan banyak contoh. Tadi contoh dari kelompok 1, contoh dari kelompok 2, dan bahkan ada contoh dari Alkitab, yaitu yang pertama tadi Adam dan Hawa, yang kedua Nehemia. Nah, dari kasus-kasus tersebut kita melihat pentingnya tanggung jawab itu terhadap apa yang kita lakukan. Tanggung jawab itu merupakan suatu yang mendidik kepribadian kita. Tanggung jawab itu merupakan sesuatu yang membawa kita ke dalam iman yang bertanggung jawab. Nah, kita bertanggung jawab bukan hanya kepada orang tua, bukan hanya kepada guru, dan bukan hanya kepada masyarakat dan sekitar kita, tetapi juga kepada seluruh alam. Nah, tadi alam itu juga, kita terhadap alam juga membutuhkan tanggung jawab, karena kita yang dikasih mandat oleh Tuhan untuk menjaga segala yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Nah, kita itu bertanggung jawab bukan hanya kepada sesama manusia, tapi kita harus bertanggung jawab kepada semua ciptaan Tuhan Allah. Nah, dalam pembelajaran ini juga memberikan beberapa contoh dari kehidupan beberapa tokoh pemimpin dengan bertanggung jawab. Nah, diharapkan peserta didik dapat mempelajari sikap hidup yang bertanggung jawab oleh para tokoh-tokoh tersebut. Ya, tadi Adam dan Hawa, jika kita mengetahui mereka itu salah, lari dari kesalahan, lari dari tanggung jawab, kita tidak boleh menirunya, tapi buatlah itu menjadi pelajaran bagi diri kita supaya kita menjadi lebih bertanggung jawab. Oke? Nah, yang menjadi kesimpulan kita pada saat ini yaitu tadi dengan topik menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Nah, kita tadi sudah mempelajari yang namanya arti dari tanggung jawab dan juga masyarakat, dan bagaimana itu bertanggung jawab dalam masyarakat, yang artinya kita harus ikut berpartisipasi di dalam masyarakat tertentu dalam bidang kebersihan, dalam bidang keamanan, dan tidak melanggar norma apapun yang terjadi di masyarakat tersebut. Dengan itu, kita dinamakan bertanggung jawab di dalam masyarakat. Nah, bukan hanya itu saja, tapi tadi kita sudah membahas tentang tokoh-tokoh di Alkitab, bagaimana itu tanggung jawab dan bagaimana itu yang lari dari tanggung jawab. Ibu harap kepada kalian semua, kalian bisa melakukan yang namanya hal yang bertanggung jawab, karena itu sangat berguna untuk kita ke depannya. Karena itu sangat mempengaruhi pekerjaan ataupun pendidikan kita saat ini. Jika kita sudah bertanggung jawab, kita pasti sudah dipercaya oleh orang lain. Nah, Ibu harap kepada kalian, jauhilah hal-hal yang tidak bertanggung jawab, tapi berkomitmenlah kalian itu harus tetap bertanggung jawab, mau itu di sekolah, mau itu di masyarakat, dan juga di dalam gereja. Ya, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas.
tugas yang pertama yaitu, coba Ibu dikte ya, ditulis ya. Yang pertama yaitu jelaskan alasan mengapa tanggung jawab itu penting. Yang kedua, deskripsikan bagaimana tanggung jawab sebagai ciri-ciri kedewasaan pribadi dan iman. Yang ketiga, apa yang menyebabkan Adam dan Hawa saling melepas tanggung jawab mereka setelah Tuhan Allah mengetahui bahwa mereka telah melanggar perintah Allah? Andai kata kamu menjadi Nehemia di masa kini, apakah ceritamu akan berbeda dengan cerita Nehemia? Kalau tidak, mengapa? Dan kalau iya, bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Minggu depan dikumpulkan ya. Dikerjakan tugasnya ya. Oke, sampai sini pembelajaran kita untuk saat ini. Dan tutup mata kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada ya Tuhan, di mana atas hari ini Tuhan masih memberkati kami. Bapa, kami telah selesai melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan Yesus dapat menumbuhkan itu dalam kehidupan kami supaya kami lebih bertanggung jawab ke depannya. Sebentar lagi kami mau pulang, kiranya Tuhan Yesus juga yang memberkatinya supaya kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Dosa-dosa kami ampunkan itu Tuhan, agar kasih setiamu tidak terhalang kami terima padanya. Dalam kasih setiamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Shalom buat kita semua. Shalom.